Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Iryani dari kelas PIAUD 4A. Dan saya Juleha dari kelas PIAUD 4A. Kami dari kelompok 8. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Video kali ini kita akan membahas tentang hubungan teman sebaya dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan sosial anak usia dini. Pada masa anak-anak merupakan tahap penting dalam perkembangan sosial. Karena pada tahap ini, anak-anak itu mulai belajar bagaimana caranya berinteraksi dengan orang lain, memahami aturan, serta mengenali dirinya dan orang di sekitarnya. Selain keluarga dan guru, salah satu lingkungan yang sangat berpengaruh adalah teman sebaya. Apakah itu teman sebaya? Teman sebaya adalah di mana anak-anak yang berusia atau tingkat perkembangannya yang hampir sama. Biasanya mereka sering bekerja sama, bermain bersama, belajar bersama, serta berinteraksi dalam berbagai kegiatan. Dari sinilah anak itu mulai belajar bagaimana berkomunikasi, berbagi, dan bekerja sama hingga memahami sudut pandang orang lain. Yang menarik dari hubungan dengan teman sebaya berbeda dengan hubungan dengan orang dewasa. Jika dengan orang dewasa, anak itu cenderung mengikuti segala aturan orang dewasa. Tapi teman sebaya adalah posisi mereka itu setara. Artinya tidak ada yang lebih berkuasa. Kondisi ini membuat anak itu jadi belajar bernegosiasi, menyampaikan pendapat, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Untuk hubungan teman sebaya itu sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, adanya kesetaraan, di mana anak itu memiliki kedudukan yang sama. Yang kedua, adanya interaksi yang terjadi secara alami, biasanya ketika melalui kegiatan bermain. Yang ketiga, munculnya rasa memiliki kelompok, di mana anak itu mulai merasa menjadi bagian suatu kelompok pertemanannya. Dan yang keempat, adanya pembelajaran sosial secara langsung, seperti belajar berbagi, menunggu giliran, dan menyelesaikan konflik. Kemudian selanjutnya kita bahas bagaimana pengaruhnya teman sebaya terhadap perkembangan sosial anak. Baik, terima kasih Bunda, dan saya Juleha akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu tentang pengaruh hubungan teman sebaya terhadap perkembangan sosial anak. Pengaruh ini bisa bersifat positif maupun negatif. Dari sisi positif, hubungan teman sebaya dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak. Anak belajar berbicara, mendengarkan, dan memahami orang lain. Selain itu, anak juga bekerja sama dan memiliki rasa empati. Misalnya, saat anak membantu teman dan menghibur teman yang lagi sedih. Teman sebaya juga dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. Ketika anak diterima dalam kelompok, mereka merasa dihargai dan lebih berani untuk berinteraksi. Selain itu, anak juga belajar aturan sosial seperti kejujuran, tanggung jawab, serta saling menghargai. Lalu dari segi negatif, yang perlu diperhatikan yaitu salah satunya adalah tekanan dalam kelompok atau peer pressure, di mana anak bisa mengikuti perilaku yang kurang baik agar diterima oleh temannya. Selain itu, konflik antar teman juga sering terjadi, seperti berebut mainan dan berbeda pendapat. Jika tidak diimbangi, hal ini bisa membuat anak merasa stres. Ada juga kemungkinan anak merasa tersisih atau tidak diterima, yang dapat mempengaruhi rasa percaya diri anak. Melalui hubungan teman sebaya, anak dapat mengalami proses perkembangan sosial. Saat bermain bersama, anak dapat mengembangkan emosi seperti menahan amarah atau bersabar menunggu giliran. Anak juga belajar menyelesaikan masalah secara mandiri.
Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas hubungan teman sebaya. Yang pertama adalah pola asuh keluarga, di mana anak yang dibiasakan berkomunikasi dengan baik di rumahnya, maka anak itu akan mudah bergaul. Yang kedua adalah lingkungan sekolah, karena lingkungan yang positif akan memberikan atau mendukung interaksi sosial yang sehat. Yang ketiga adalah kemampuan anak dalam mengolah emosi. Anak yang mampu mengendalikan emosi cenderung lebih disukai sama teman. Dan yang keempat adalah kepribadian anak. Misalnya anak yang terbuka, maka anak itu lebih mudah menjalin pertemanan. Poin selanjutnya yaitu tentang peran guru dan orang tua. Guru dan orang tua perlu memberikan contoh perilaku yang baik, seperti bersikap sopan, saling menghargai. Selain itu, mereka juga perlu mengajarkan cara menyelesaikan konflik secara damai. Misalnya, berbicara baik-baik atau bergantian. Guru juga dapat menciptakan kegiatan kelompok melalui kerjasama, seperti bermain peran atau bermain tim. Selain itu, orang tua dapat memberikan dukungan emosional ketika anak mengalami masalah dengan temannya, sehingga anak merasa aman dan didukung oleh orang tua. Contoh hubungan teman sebaya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bermain bersama dalam suatu permainan peran, seperti bermain dokter-dokteran atau bermain masak-masakan. Anak juga belajar berbagi mainan, walaupun terkadang masih perlu dibimbing. Kemudian selain itu, anak juga sering meniru perilaku temannya, baik dari segi yang positif maupun dari segi yang negatif. Tidak jarang juga terjadi konflik kecil seperti berebut mainan. Namun dari sinilah anak itu mulai belajar bagaimana caranya menyelesaikan suatu masalah. Kemudian anak juga mulai membentuk suatu kelompok bermainnya dan memilih teman yang disukainya. Bahkan anak juga sudah mulai menunjukkan rasa empatinya, seperti menghibur teman yang sedang sedih. Sebagai penutup, maka kami menyimpulkan bahwa hubungan teman sebaya memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sosial anak. Dari interaksi ini, anak belajar berkomunikasi, kerjasama, empati, hingga menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru sangat dibutuhkan untuk membimbing dan mengarahkan agar anak dapat membangun hubungan sosial yang sehat dan positif. Sekian video penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.